sebagai Joko Kariman, Ananda Abdul sebagai Pati, Ananda Ajeng sebagai Pangeran kedua, Ananda L sebagai Pangeran ketiga, Ananda Maher sebagai Pangeran pertama, Ananda Kafi sebagai Joko Kariman, Ananda Faris sebagai pengawal Adipati, Ananda Fatan pengawal Sultan, Ananda Dharma sebagai Adipati, Ananda Flo sebagai prajurit Adipati, Ananda Juna, Ananda Fati, Ananda Azam, Ananda Davin, Ananda Saka, Ananda Rafa, dan Ananda Rafan. Ananda Satya sebagai prajurit Sultan dan juga Ananda Gilang, Ananda Daha, Ananda Eza, Ananda Abrar, Ananda Fatul, Ananda El, Ananda Ibrahim, juga Ananda Kevin. Ya, baik, dipersilahkan. Beri tepuk tangan semuanya. Asal-usul Banjarnegara. Kisah ini bermula pada suatu tempat yang bernama Wirasaba yang dipimpin oleh seorang adipati bernama Adipati Wirasaba VI yang hidup pada zaman Kesultanan Pajang. Suatu ketika terjadilah kesalahpahaman antara Adipati Wirasaba dengan Sultan Hadiwijaya dari Pajang. Yang mulia Sultan Hadiwijaya, kegeraman apakah sehingga yang mulia terlihat muram? Aku sedang bingung, Pakti. Ternyata aku salah juga. Maksud Belinda, ya Pakti, karena aku mendengar kabar yang
kira Adipati Wirasabah akan memberontak, sehingga tanpa berpikir panjang aku menyerangnya. Ternyata tidak, aku jadi berasa bersalah. Ya begitu, bagaimana lagi, sudah terjadi, tidak bisa dirubah lagi. Aku ingin menebus kesalahanku dan meminta maaf kepada keluarga Adipati Wirasabah. Menurut saya itu adalah tindakan yang bijaksana, Baginda. Kalau begitu, utusan pengawal untuk menyampaikan undanganku kepada keluarga Adipati Wirasabah. Yang mulia. Aku sedih sekali Yahanda begitu cepat meninggalkan kita semua. Sama Kakanda, aku pun sedih, membuatku sedih karena Sultan Hadiwijaya. Beliau penyebab Ayahanda kita meninggal. Seharusnya Sultan Hadiwijaya lebih bijak lagi dalam mencermati laporan dan bawahannya, sehingga tak ada kesalahpahaman mengakibat kejadian ini. Ya bagaimana lagi, sudah terjadi. Sekarang kita hanya bisa mendoakan melanjutkan perjalanan beliau. Semoga Ayahanda Adipati tenang di alam kuburnya. Permisi Pangeran, ada utusan dari kerajaan pajak ingin bertemu. Silahkan dia masuk. Baik Pangeran. Salam Pangeran, Mbak adalah utusan dari Sultan Hadiwijaya. Silakan, aku suatu datang kemari. Hamba diminta untuk menyampaikan undangan dari Sultan Hadiwijaya. Beliau berkenan untuk mengundang putra dari Adipati Wirasabah untuk menghadap istana Pajang segera. Baiklah pengawal, sampaikan kepada Sultan Hadiwijaya yang telah kami terima. Kami akan berdiskusi terlebih dahulu untuk memutuskan siapa yang akan berangkat ke istana. Baiklah, perkenankan hamba undur diri untuk kembali ke istana Pajang. Siapa di antara kita akan pergi ke pajak? Aku tidak berani Kakanda, aku takut dibunuh oleh pengawal kerajaan. Aku juga tidak mau seperti Ayahanda Adipati. Bagaimana? Adik cukup Paiman saja. Betul itu. Adik cukup Paiman akan membantu Adipati. Jadi Hadiwijaya tak akan bisa berbuat macam-macam. Aku pun setuju. Baiklah Kakanda semua, perkenankan hamba pulang terlebih dahulu untuk bersiap-siap. Besok pagi hamba akan langsung berangkat ke Pajang. Bagaimana Dinda? Apakah Dinda mengizinkan? Baiklah Kakanda, demi kebaikan bersama, berangkatlah ke Akademinya Taimur. Salam Baginda, undangan dari Baginda hamba sampaikan putra Adipati Wirasabah. Baiklah, Pati, siapkan tempat beristirahat tamu agung dari Wirasabah. Siapkan juga hidangan yang lezat untuk menjamunya. Baik, Yang Mulia. Baginda, tamu dari Wirasabah sudah sampai. Mohon untuk menghadap. Baiklah, bawa dia kemari. Salam Baginda, hamba Joko Kaiman, menantu Adipati Wirasabah. Menantu? Ada apa dengan putra Adipati Wirasabah? Kenapa mereka takut? Aku meminta mereka datang untuk menyelesaikan kesalahpahaman. Aku ingin meminta maaf secara langsung pada mereka. Ampun Baginda, mereka tidak berani untuk menghadap Yang Mulia. Maafkan atas ketidakpahaman kami Yang Mulia, sehingga tidak bisa memahami maksud Yang Mulia. Baiklah Joko Paiman, sama saja karena kamu adalah menantunya, maka kamu juga putra Adipati Wirasabah. Aku akan menebus kesalahanku terhadap Adipati Wirasabah. Mohon ini memutuskan Joko Paiman sebagai penguasa baru Wirasabah dengan gelar Adipati
utama 2. Dengan permintaan, sampaikanlah perintahmu. Hamba hanyalah putra menantu dari adipati sebelumnya wilayah Wirasabha. Begitu luasnya, jika yang mulia berkenan, hamba akan membagi wilayah Wirasabha ini menjadi 4 bagian dengan saudara ipar hamba putra adipati Wirasabha yang lainnya. Itu adalah keputusan yang bijaksana Joko Kaiman. Aku restui keputusanmu. Terima kasih yang mulia. Perkenankan hamba kembali ke Wirasabha. Sudah lama Kakanda Joko Kaiman pergi, belum kembali. Aku khawatir. Iya Kakanda, aku pun berpikir sama. Semoga tidak terjadi apa-apa terhadap Dinda Joko Kaiman. Salam Pangeran Joko Kaiman sudah kembali beserta pasukan dari Pajang. Pasukan dari Pajang? Mengapa ada pasukan dari Pajang ya? Kita tunggu saja kabar yang dibawanya. Kakanda, hamba membawa surat dari Sultan Hadiwijaya. Tunjukkan padaku surat dari beliau. Bersama saat ini, aku Sultan Hadiwijaya menyerahkan wilayah Wirasabha pada Joko Kaiman dengan gelar Adipati Warga Utama 2 atau Adipati Wirasabha 7. Untuk selanjutnya, pemerintahan di Wirasabha menjadi tanggung jawab penuhnya Adipati Wirasabha ke-7. Maafkan kami Adipati Wirasabha. Tidak Kakanda, bangkitlah. Aku tetaplah adik kalian. Benarnya ada hal lain yang akan aku sampaikan kepada kalian. Apakah itu Adipati? Tidakkah Kakanda perhatikan kalau wilayah Wirasabha ini sangat luas? Bukankah dulu ayahanda juga sering meminta bantuan kita untuk memantaunya? Benar-benar Dinda. Untuk itulah ketika di Pajang, aku mengajukan permohonan kepada Sultan Hadiwijaya. Aku memohon agar Sultan Hadiwijaya mengizinkan aku membagi wilayah Wirasabha ini menjadi 4 bagian. Lalu, apa jawab dari Sultan? Sultan Hadiwijaya mengizinkannya Kakanda. Aku ingin kita sama juang memajukan Wirasabha ini. Lalu, gimana pembagiannya? Dinda Adipati membagi Wirasabha menjadi 4 bagian. Banjar Ketanggakan dipimpin oleh Kiai Ngabehi Wirayuda. Merden dipimpin Kiai Ngabehi Wirakusunan. Wirasabha dipimpin oleh Kiai Ngabehi Wargawijaya. Sedangkan aku sendiri daerah Kejawan. Terima kasih Dinda Adipati. Dinda adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Sama-sama Kakanda, kita harus selalu menjaga kerukunan di antara kita agar ayahanda Adipati Wirasabha tenang di surganya. Biarlah akhir dari kisah ini. Wilayah Banjar Petambakan itulah yang di kemudian hari dikenal dengan nama Kabupaten Banjarnegara. Peristiwa pembagian wilayah Wirasabha terjadi pada tanggal 26 Februari tahun 1571 dan ditetapkan sebagai Hari Jadi Banjarnegara.